Roy Suryo dan Dr. Tifa dikabarkan ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat pagi 19 Juni 2026. Informasi penangkapan ini disampaikan anggota tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis Petrus Salestinus. Menurut Petrus, Roy Suryo ditangkap sekitar pukul 7 pagi berdasarkan informasi yang diterimanya dari istri Roy Suryo. Petrus menyayangkan langkah penyidik yang melakukan upaya paksa berupa penangkapan. Menurutnya selama proses penyidikan, Roy Suryo justru memenuhi panggilan penyidik dan menjalankan kewajiban wajib lapor. Tim kuasa hukum menilai apabila penanganan perkara telah memasuki tahap lanjutan dan berkas dinyatakan lengkap, penyidik cukup melayangkan surat panggilan tanpa harus melakukan penangkapan. Lebih lanjut, Petrus menilai penangkapan tersebut menunjukkan adanya dugaan intervensi politik dalam proses penegakan hukum. Namun demikian, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Metro Jaya terkait alasan maupun dasar hukum penangkapan tersebut. Tim kuasa hukum juga mengajak para tokoh dan aktivis untuk hadir di Polda Metro Jaya guna menyiapkan surat jaminan penangguhan penahanan apabila nantinya diperlukan dalam proses hukum yang sedang berjalan. Paling telat hari ini, hari Senin kami menerima surat panggilan dari penyidik untuk menghadap kepada kejaksaan hari Rabu supaya dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti. Itu tentu hari ini adalah batas waktu terakhirnya. Kalau kita meyakini bahwa pengumuman P21 dari Dirkrimum Polda Metro Jaya itu sah dan sudah ada P21 pada tanggal 2 Juni 2026. Guys, kembali lagi saya live di channel YouTube Abdul Ghafur Sangaji Official, channel untuk kita saling berbagi perspektif. Para sahabat AGS, saya sengaja live pagi untuk mengupdate satu informasi yang tentu para sahabat AGS pengen tahu, apakah hari ini akan ada panggilan P21 tidak dari Polda Metro Jaya untuk dilakukan tahap 2 pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2026 atau 2 hari ke depan, ya. Karena kalau kita berpatokan pada informasi P21 yang disampaikan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya pada tanggal 2 Juni 2026 beberapa waktu yang lalu, maka hari Rabu besok adalah tenggang waktu terakhir ya bagi penyidik untuk melakukan yang namanya tahap 2. Tahap 2 itu adalah penyerahan tersangka dan barang bukti para sahabat AGS. Nah, kita tentu hari ini ingin mengupas isu tersebut, apakah memang pada akhirnya akan ada panggilan untuk para pejuang-pejuang kami ya menghadap ke kantor kejaksaan atau tidak pada hari Rabu, ataukah jangan-jangan memang informasi P21 yang disampaikan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya itu belum pasti dan belum mendapatkan suatu kepastian hukum gitu ya. Kita akan menguji apakah omongan para termul-termul yang katanya akan segera dilakukan tahap 2 atau penyerahan tersangka dengan barang bukti, kemudian akan segera dilakukan penahanan, apakah kita akan uji? Karena hari ini adalah hari yang para sahabat AGS, hari yang ke H plus 12 ya, atau hari yang ke-12 ya, hari yang ke-12 artinya kita akan menguji apakah betul-betul P21 itu akan keluar atau tidak, atau akan dilakukan penyerahan tersangka atau tidak pada hari Rabu. Karena gini, berdasarkan aturan yang berlaku di internal kejaksaan dan berdasarkan juga ketentuan hukum acara pidana, maka penyerahan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti itu batas waktunya adalah 14 hari. Ya. Batas waktu maksimal bagi penyidik untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti itu adalah 14 hari. Jadi tidak boleh lewat dari 14 hari. Itu ketentuan yang berlaku di dalam hukum acara pidana dan itu dipedomani oleh internal kejaksaan. Nah, kalau kemudian kita hitung dari tanggal 2 Juni 2026 sampai kemudian hari ini tanggal 15 Juni
2026, berarti para sahabat AGS sebenarnya batas waktu penyerahan tersangka itu memang sudah hampir melampaui batas waktu gitu, ya. Dan kita akan menguji apakah hari ini, hari yang ke-12, ya, hari yang ke-12, apakah hari ini akan keluar namanya surat panggilan kepada para tersangka untuk dilakukan tahap 2 pada hari Rabu, karena ingat besok itu adalah tanggal 1 Muharram 1448 Hijriah, sehingga tentu eh, tidak mungkin di hari libur itu akan diberikan surat panggilan kepada para tersangka. Ya, sehingga kami mengasumsikan bahwa hari ini adalah batas waktu terakhir bagi penyidik untuk mengirimkan surat panggilan kepada para tersangka, sehingga nanti pada hari Rabu tersangka dan para tim kuasa hukum akan mendampingi para pejuang-pejuang tersebut untuk dilakukan tahap 2 di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, yang tentu saya ingin sampaikan kepada para sahabat AGS, penyerahan tersangka dan barang bukti itu tidak akan dilakukan di Kejaksaan Tinggi, tetapi akan dikoordinasikan oleh Kejaksaan Tinggi, dan itu akan dilakukan di mana wilayah hukum dari Kejaksaan Negeri tempat persidangan akan dilakukan. Ya, sebatas informasi yang saya terima bahwa perkara ini katanya akan disidangkan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, ya. Karena pengadilannya yang punya kompetensi relatif adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan tempus dan locus delicti yang ada di dalam surat penetapan tersangka, ya. Jadi saya bersama tim kuasa hukum yang lain dan para pejuang-pejuang, ya, ada Mas Roy, ada Bu Tifa, ya, dan kemudian ada pejuang-pejuang lain. Kami tentu hari ini ingin menguji apakah omongan para termul-termul bahwa ini sebentar lagi akan dilakukan tahap 2, ya. Kalau mau dilakukan tahap 2 berdasarkan pengumuman dari Dirkrimum Polda Metro Jaya, karena ada batas waktu 14 hari penyerahan tersangka dan barang bukti, maka itu tentu harus dilakukan pengiriman suratnya adalah hari ini. Paling telat hari ini. Ya, paling telat hari ini, hari Senin kami menerima surat panggilan dari penyidik untuk menghadap kepada kejaksaan hari Rabu supaya dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, itu tentu hari ini adalah batas waktu terakhirnya. Kalau kita meyakini bahwa pengumuman P21 dari Dirkrimum Polda Metro Jaya itu sah dan sudah ada P21 pada tanggal 2 Juni 2026. Karena sekali lagi saya tegaskan, batas waktu penyerahan tersangka dan barang bukti itu berdasarkan hukum acara pidana dan dipedomani oleh internal kejaksaan itu adalah 14 hari. Jadi only 14 hari. Lewat dari 14 hari tentu itu akan menjadi pelanggaran, ya, dan saya kira pihak kejaksaan juga tidak akan menerima, ya, penyerahan tersangka dan barang bukti melampaui batas waktu yang sudah mereka tentukan gitu. Tapi apakah penyerahan tersangka itu akan dilakukan pada hari Rabu dan kemudian barang buktinya juga diserahkan kepada jaksa penuntut umum? Saya masih ragu sampai hari ini para sahabat AGS, ya. Karena eh, kalau kemudian kita lihat apa yang disampaikan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya bahwa informasi tanggal 2 Juni tahun 2026 itu Dirkrimum mengatakan bahwa berdasarkan hasil koordinasi mereka dengan kejaksaan tidak diperlukan lagi pemenuhan terhadap petunjuk P19 dan akan ditentukan jadwal penyerahan tersangka dan barang bukti. Saya kira pernyataan ini masih bersayap, ya, masih sangat bersayap dan tidak menimbulkan kepastian hukum, tetapi kemudian diinterpretasikan oleh para termul-termul itu bahwa seolah-olah kejaksaan telah menyatakan berkas perkara para pejuang kami itu dinyatakan P21. Saya kira ini adalah penafsiran yang pada akhirnya membuat ruang publik menjadi gaduh, apalagi bukan hanya mereka tafsirkan itu P21, tetapi bahkan mereka meminta untuk dilakukan penahanan gitu, ya. Lagi-lagi kami ingin katakan bahwa para termul-termul ini bukanlah pihak yang punya kewenangan di dalam perkara ini, tidak punya otoritas di dalam penanganan perkara pidana ini, mereka bukan pihak pelapor, mereka tidak punya legal standing atau kedudukan hukum dalam perkara pidana ini, mereka lah hanya supporter, ya. Mereka itu namanya aja relawan. Relawan itu kan sifatnya informal. Relawan itu tidak diberikan kuasa oleh Pak Joko Widodo. Yang menerima kuasa itu seingat saya ada 4 rekan pengacara yang empat-empatnya saya sudah tiga diantaranya saya sudah berdialog dan berdebat dari forum televisi ke televisi.
hanya satu yang saya belum pernah bertemu, ya. 4-nya itu yang pertama adalah Yakub Hasibuan, anaknya Pak Oto Hasibuan selaku tim kuasa hukum Pak Jokowi, dan beberapa waktu yang lalu saya berdebat dengan dia di head to head CNN. Yang kedua adalah Profesor Firmanto, ya, itu juga tim kuasa hukum resmi. Yang ketiga adalah rekan saya Rifai Kusumanegara, dan yang keempat ada seorang pengacara yang juga saya kenal karena kami sama-sama di peradinya Pak Oto Hasibuan, yaitu Andra Reinhardt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doakan saya ilmu sepanjang hayat kita, semoga dirgahayu. Madu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita. Hidup Indonesia, Pak. Hidup. Waduh. Ayo bang, anak-anak sama mana bang? Mobilnya pada di mana? Tapi Senayan pada nggak ada ya, Man? Udah nggak ada buntutnya, Man. Udah.